Perkenalkan, kami dari kelompok 4 pada mata kuliah diagnosis kendaraan, di mana anggota dari tim 4 ini saya sendiri sebagai moderator Yuda Pipranto Terioran dan saudara Crispian Pardede, saudara Tigor Moringan Siaan, dan saudara Gideon Roy Purtusi Umbing. Baik, kita akan mulai presentasinya, di mana presentasi pertama akan dilanjutkan oleh saudara Tigor Moringan Siaan. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada saudara Yuda yang telah memberikan waktunya kepada saya. Nah, kita masuk ke model outline-nya, yang dimana secara garis besar pada presentasi kami kali ini akan membahas yaitu mengenai line up dan model line up, kemudian model kodenya, yang dimana pada mobil Fortuner akan membahas juga eksterior dan interior pada mobil tersebut. Kemudian ada performanya, equipment, dan safety. Kita masuk ke poin yang pertama, yaitu destinasinya, yaitu ini mobil Fortuner ini di Indonesia dengan line up-nya pada bulan Agustus, dibuat pada tahun 2005. Nah, untuk engine-nya menggunakan kode 2TRFE 2.7 liter, yang dimana mesin ini menggunakan bahan bakar bensin serta berkapasitas sekitar 2.663 cc dengan DHC 16 katup dan dengan PVTi. Nah, angka 2 pertama pada kode mesin ini menunjukkan pada adalah generasi mesin yang kedua dari generasi TR tersebut. TR ini berarti mesin tersebut menggunakan konfigurasi inline dengan 4 silinder segaris, sedangkan urut S-nya yaitu adalah DHC yang berarti dual overhead crankshaft, serta urut E itu berarti mobil tersebut menggunakan electronic fuel injection. Untuk transmisinya terdapat dua bagian. Yang pertama ada kode A343E dengan 4 percepatan automatic transmisi dengan drive tipe-nya 2WD atau 2 penggerak, body tipenya S2V atau Sport Utility Cycle. Kemudian tipe transmisi yang kedua ada tipe 343S menggunakan 4 percepatan automatic transmisi dengan 4 penggerak menggunakan body tipe SURV atau Sport Utility Cycle. Nah, kali ini kita akan masuk mengenai kode model kode pada engine, yang dimana menggunakan engine 2TRFE engine, yaitu 4 penggerak, yang dimana sudah saya jelaskan pada sebelumnya. Untuk steering wheel posisi atau pengemudinya terletak di bagian sebelah kanan, body tipenya SUV atau Sport Utility Cycle. Untuk brake-nya atau tipenya tipe dengan 5 pintu. Gear shift tipenya ada 4 kecepatan automatic floor. Untuk grade-nya ada DLX, G, dan SR atau G Lux atau V. Engine spesifikasinya atau menggunakan DOAC atau double overhead crankshaft dengan sistem EV, electronic fuel injection. Dengan ini mobil ini dibuat di Indonesia. Kita lihat untuk tampilan secara depan mobil ini, yang dimana kalau kita lihat secara sekilas pada bagian depan ini dilengkapi dengan grill yang besar dan berlapis krom memberikan kesan mewah dan berani. Kemudian lampu depan yang cukup besar membentuk persegi panjang menambah kesan modern dan fungsional, serta bumper depan yang robust dengan lampu kabut terintegrasi juga menambah kesan agresif. Kemudian dari sisi samping dapat kita lihat bahwasannya sisi samping mobil Fortuner ini memiliki garis yang tegas dan kuat, serta mengesankan kesan kekar dari kendaraan ini. Kemudian lengkukan roda yang besar dan berisi menunjukkan bahwa Fortuner siap untuk tantangan off-road. Kemudian untuk alloy atau pelak yang digunakan berdesain sporty sehingga menjadi salah satu daya tarik tampilan samping pada kendaraan ini. Kali ini kita akan masuk ke tampilan belakangnya. Sekilas kita lihat kalau bagian samping belakang ini dengan lampu belakang yang besar dan terlihat modern untuk pada masanya. Kemudian menggunakan spoiler kecil yang memberikan sedikit aksen sporty pada Sport Utility Cycle ini. Kemudian pintu belakang yang besar memudahkan akses ke bagasi dan menambah fungsional. Nah, kita lihat ke bagian interiornya. Sekilas kita lihat pada interior
Toyota Fortuner ini cukup mewah, yang dimana pada bagian kemudinya banyak sekali fitur-fitur yang canggih serta berlapis kulit jok yang cukup mewah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Tigor Meringansyah atas pemaparan materinya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan Saudara Gideon Roy Siombing. Waktu dan tempatnya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu untuk saya untuk memaparkan sedikit penjelasan tentang model outline dari mesin Fortuner. Nah, powertrain dengan mobil mesin kode mesin 2TR FE engine dan unlead gasoline. Nah, kode mesin 2TR FE mempunyai 4 langkah, yaitu inline 4 atau lurus 4. Nah, jenis bahan bakar dari mesin ini adalah bensin. Kemudian displacement atau pemindahan dayanya memiliki 2694 cm3 atau bisa dibulatkan biasanya pada mesin mobil itu 2,7 atau 2700 cc. Nah, dan 164 inci. Nah, selanjutnya maksimum outputnya 118 kW dengan horsepower 160 di RPM 5200. Kemudian maksimum torsinya 241 Nm atau 24,6 kg/meter pada 3800 RPM. Nah, sistem bahan bakar yang digunakan pada jenis mesin ini merupakan injeksi bahan bakar multi titik. Kemudian powertrain dengan powertrain A34. Ini adalah series automatic transmission, yang artinya ini adalah transmisi otomatis dengan 4 speed percepatan otomatis. Next. Nah, powertrain yang kedua yaitu dengan kode VF4B transfer. Nah, pada powertrain jenis ini adalah jenis manual atau pemindah daya manual. Yang pertama adalah powertrain otomatis atau matic. Kemudian yang ini adalah powertrain manual dengan perpindahan engine 5 perpindahan gigi, dan ini adalah jenis manualnya. Next. Kemudian adalah equipment headlight and tail light. Nah, di sini bisa kita lihat pada gambar di gambar sebelah kiri. Pada gambar ada high light beam. Ini adalah merupakan lampu jauh dari mobil Fortuner ini. Kemudian ada clearance light. Ini adalah merupakan lampu senja atau lampu sore, ataupun sebagai penanda kita menghidupkan lampu level 1-nya. Dan turn signal light ini merupakan lampu sein pada kendaraan kita. Kemudian ada low beam light. Ini merupakan ada lampu dekat dari sebuah kendaraan. Nah, sebelah kanan ada lampu di belakang pada kendaraan. Yang pertama itu ada tail and light and stop light. Ini adalah lampu dengan ada 2 jenis lampunya. Yang pertama itu lampu tailnya atau lampu kota, kemudian lampu rem. Di sebelahnya ada tail light. Ini merupakan lampu kotanya, dan di bawahnya adalah turn signal light. Ini sama tadi seperti yang depan, adalah lampu sein dan backup light. Ini adalah lampu penerangan ketika kita mundur, gitu. Begitu keterangan dari saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Gideon yang telah menyampaikan sebagai materi yang telah disampaikan.
Selanjutnya saya akan melanjutkan materi pada slide PPT ini. Combination meter, di mana bagian speedometer pada Fortuner terbagi dua. Yang pertama ada speedometer analog dan digital. Kalau di bagian gambar yang dipaparkan di slide ini merupakan speedometer analog. Adapun simbol-simbol pada speedometer, yang pertama itu ada indikator bensin, di mana indikator fungsinya untuk menampilkan berapa banyak sisa bahan bakar yang terdapat pada mobil tersebut. Yang berikutnya ada indikator temperatur mesin. Di sini adalah fungsinya untuk memberikan informasi kepada pengemudi terkait temperatur ataupun suhu dari panas mesin pada mobil tersebut. Yang berikutnya ada simbol tekanan oli. Di sini adalah fungsinya untuk memberikan informasi terkait tekanan pada oli mesin pada mobil. Ada simbol aki. Yang berikutnya ada simbol check engine. Yang berikutnya terdapat simbol rem parkir pada mobil tersebut. Yang berikutnya ada stability control, di mana stability control ini adalah fitur di mana mobil dalam keadaan kondisi tidak aktif. Selanjutnya, Saudara Tigor. Ini merupakan parkir pendeteksi yang terdapat pada mobil Fortuner. Di bagian belakang terdapat 2 titik, di mana cara kerja sensor parkir ini adalah memancarkan gelombang elektromagnetik, di mana hasil gelombang yang dihasilkan dari gelombang ini akan dikirimkan keluar seperti sebuah semut elektromagnetik yang kemudian akan mendeteksi benda atau mobil yang terdapat di belakang ataupun di bagian depan sensor tersebut. Lanjut, Gor. Ini merupakan bagian indoor pada mobil Fortuner, di mana ini merupakan sistem pendingin pada mobil. Biasanya sistem pendingin pada mobil Fortuner itu terdapat di bagian depan pengemudi dan di bagian belakang, di bagian tengah mobil tersebut, di mana dirancang sistem pendingin ini untuk menjaga suhu mesin tetap optimal agar tidak mengalami overheat yang dapat merusak mesin. Adapun komponen pada sistem pendingin pada mobil adalah yang pertama radiator. Yang berikutnya ada cairan pendingin atau kolan. Baru yang berikutnya terdapat pompa air atau water pump. Yang berikutnya ada termostat. Yang berikutnya terdapat kipas pendingin atau cooling fan untuk membantu mendinginkan radiator yang menarik udara melalui sirip-sirip radiator. Lanjut, Bro. Nah, ini merupakan sistem pendingin. Sistem pendingin 4 tak. Pendingin otomatis ganda pada mobil Fortuner. Pendingin otomatis ganda ini
akan mengacu pada sistem pendingin yang digunakan untuk menjaga suhu optimal pada dua aspek utama. Yang pertama aspek mesin dan aspek kabin penumpang. Sistem pendingin ini sudah dibahas sebelumnya, dan sistem pendingin udara ini atau air conditioning untuk menjaga kenyamanan penumpang di dalam kabin. Adapun penggunaan pada Toyota Fortuner atau kendaraan sejenisnya, sistem pendingin biasanya otomatis. Namun beberapa pengaturan atau modifikasi biasanya memungkinkan kontrol manual untuk kondisi operasional tertentu. Ini biasanya berguna dalam situasi di mana pendingin tambahan diperlukan atau ketika sistem otomatis mengalami kegagalan. Baik, sekian materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Crispian Pardede. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Berikutnya yaitu ada multi information display, di mana posisinya yaitu bagian dari dashboard depan pada mobil Toyota Fortuner. Nah, pada information display tersebut pertama itu ada informasi tentang ambient temperatur, di mana itu ialah membaca suhu pada dalam kabin mobil. Ketika kita pada dalam mobil itu, jika suhunya terlampau panas, ia dapat otomatis menyesuaikan suhu dengan menyalakan AC, dan begitu sebaliknya. Berikutnya ada average fuel consumption, di mana yaitu membaca hitungan jarak kita dalam bahan bakar, seperti information display pada presentasi ini 13.3. Berikutnya itu ada instant fuel consumption, di mana itu ialah untuk membaca berapa jarak yang ditempuh dalam hitungan per liternya. Begitu juga ada average vehicle speed, di mana kita dapat membaca berapa kecepatan kendaraan pada Toyota Fortuner tersebut. Berikutnya ada elapsed time, di mana itu kita dapat melihat jam pada information display tersebut. Dan berikutnya ada kompas, di mana itu ialah untuk mengetahui di mana berada titik kendaraan kita pada Toyota Fortuner. Next. Berikutnya ada power window system, di mana pada Toyota Fortuner ini pada bagian power window pengemudi, ia dapat mengunci power window di seluruh kaca dari sebelah kiri dan pada pintu tengah pada kendaraan tersebut. Bisa menggunakan auto ataupun dengan manual. Next. Nah, berikutnya pada Toyota Fortuner itu ada western nozzle, di mana pada Toyota Fortuner ini ia dapat secara otomatis memberikan cairan kepada kaca tersebut sesuai dengan kebutuhan pada kendaraan tersebut. Pada saat kondisi kemungkinan pada kaca sangat kesat ataupun sebaliknya. Terakhir itu ada wireless door lock, remote control system pada Toyota Fortuner. Nah, pada control system remote-nya ini yaitu pertama ada lampu indikator, di mana ketika kita mengklik tombol tanda kunci yang terbuka tersebut, ia akan membuka door lock pada pintu mobil Toyota tersebut. Maka setiap kita tekan tombol pada kunci tersebut, indikator akan menyala.
Dan ketika kita aktifkan fitur panic pada gambar ini, ia akan berbunyi ketika ada seseorang yang mencoba untuk membuka pintu tersebut. Dan ada door lock tersendiri, ia dapat mengunci kendaraan secara otomatis, di mana pada tipe mobil Toyota keluaran ini ia dapat mengunci kendaraan hingga jarak 10 meter dengan maksimal jarak 10 meter. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Berikutnya ada SRS Airbag System, di mana pada Toyota Fortuner terdiri dari safety, di mana pada bagian steer pada bagian pengemudi dan sebelah kiri pengemudi, dan tentunya juga pada bagian pintu atau bangku tengah juga dispesifikasikan oleh airbag system juga. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Christian yang sudah memaparkan atau menyampaikan materi pada PPT kita pada malam hari ini. Baik, sekianlah penyampaian materi yang telah kami sampaikan dari kelompok 4. Bila ada kekurangan ataupun penyampaian materi pada kami, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.